Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan, salah satu kitab dalam pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu kami, Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya yang bernama Mer Christian Komando Situmorang dengan NIM 2501 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa YKN Tarutung, akan mempresentasikan kitab 2 Tesalonika. Baik, langsung kita ke pembahasannya. Kita akan membahas latar belakangnya dulu. Surat 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini kemungkinan besar ditulis tidak lama setelah surat pertama, sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi, ketika Paulus berada di Korintus. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang masih muda dalam iman, tetapi mereka menghadapi tekanan berat berupa penganiayaan dan penderitaan karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Di tengah situasi tersebut, muncul kebingungan mengenai ajaran tentang hari Tuhan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa hari Tuhan sudah tiba. Kemungkinan karena ajaran yang salah atau palsu dan mengatasnamakan Paulus. Kesalahpahaman ini menimbulkan dampak praktis dalam kehidupan jemaat. Sebagian anggota menjadi tidak tertib dan berhenti bekerja karena mengira kedatangan Tuhan sudah dekat. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam kehidupan komunitas. Melihat kondisi tersebut, Paulus menulis surat ini untuk menguatkan iman jemaat di tengah penderitaan, meluruskan pemahaman mereka tentang kedatangan Tuhan, serta menegur mereka yang hidup tidak disiplin. Ia menekankan bahwa sebelum hari Tuhan datang akan terjadi peristiwa tertentu, sehingga jemaat tidak perlu panik atau mudah percaya pada ajaran yang menyesatkan. Baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Siapakah penulis kitab 2 Tesalonika? Kitab ini secara tradisional ditulis oleh Rasul Paulus dalam pembuka surat 2 Tesalonika 1 ayat 1. Paulus juga menyebutkan rekan pelayanannya, yaitu Silas dan Timotius. Namun, Pauluslah yang menjadi penulis utama surat ini. Apa tujuan penulisan kitab 2 Tesalonika? Di sini saya akan menjelaskan apa tujuannya. Yang pertama, menguatkan iman jemaat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jemaat Tesalonika berharap bahwa berpikir bahwa hari Tuhan sudah tiba, jadi mereka bertindak tidak disiplin dan hidup tidak tertib. Jadi, Paulus ingin menghibur dan meneguhkan jemaat yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, meluruskan kesalahpahaman tentang hari Tuhan. Nah, tadi mereka menganggapan bahwa hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah tiba. Nah, di sini ada orang-orang yang mengajarkan bahwa hari Tuhan sudah tiba. Paulus menegaskan bahwa hal itu belum terjadi dan menjelaskan tanda-tanda yang harus datang terlebih dahulu. Tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nah, selanjutnya untuk menegur orang yang hidup tidak tertib atau malas. Karena anggapan bahwa hari Tuhan yang tadi sudah tiba, beberapa jemaat berhenti bekerja karena salah paham tentang kedatangan Tuhan. Nah, di sini Paulus menasihati mereka agar mereka hidup disiplin dan bekerja dengan rajin. Kita bisa melihatnya di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Dan yang terakhir, memberikan dorongan untuk hidup benar. Paulus mengajak jemaat untuk tetap hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan, dan berpegang pada ajaran yang telah mereka terima.
Nah, itu dia tadi, kepada siapa kitab Tesalonika ini ditulis dan apa tujuannya. Sekarang kita masuk kepada pembaca. Kitab 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus dan bersama Silas dan Timotius kepada jemaat orang-orang Kristen di Tesalonika. Surat ini ditujukan untuk menguatkan iman jemaat yang sedang mengalami penganiayaan, meluruskan kesalahpahaman tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan menegur anggota jemaat yang hidup tidak tertib atau asal-asalan karena pemahaman yang salah tadi. Oke, sekarang kita akan masuk kepada kapankah ditulis kitab 2 Tesalonika ini. Nah, kitab 2 Tesalonika ditulis sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi oleh Rasul Paulus. Surat ini kemungkinan besar ditulis ketika Paulus sedang berada di Korintus. Tidak lama setelah ia menulis surat 1 Tesalonika. Karena jaraknya dekat, kondisi jemaat yang dibahas juga masih berkaitan dengan masalah sebelumnya. Hanya saja, di surat kedua ini, Paulus lebih menekankan koreksi ajaran yang keliru. Nah, itu tadi waktu atau kapan ditulis kitab 2 Tesalonika. Sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri khusus kitab 2 Tesalonika. Ada beberapa ciri-cirinya itu. Yang pertama, fokus pada hari Tuhan atau kedatangan Kristus. Surat ini sangat menekankan soal akhir zaman. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hari Tuhan belum datang dan akan ada tanda-tanda khusus sebelumnya. Yang kedua, ada pembahasan tentang manusia durhaka. Surat ini jadi ciri khas yang cukup unik di 2 Tesalonika. Paulus menyebut akan muncul sosok yang melawan Allah sebelum kedatangan Tuhan. Bagian ini sering dikaitkan dengan ajaran tentang akhir zaman. Yang ketiga, meluruskan ajaran yang salah. Jemaat di Tesalonika sempat bingung karena ada ajaran-ajaran yang bilang hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah tiba. Surat ini ditulis untuk meluruskan kesalahpahaman itu supaya mereka tidak panik atau tersesat. Yang keempat, nada lebih tegas dibanding 1 Tesalonika. Kalau dibandingkan dengan surat pertama, gaya bahasa di 2 Tesalonika lebih keras dan langsung, terutama waktu menegur orang-orang yang hidup tidak tertib. Itu dia. Yang kelima, menekankan disiplin dan tanggung jawab. Paulus dengan jelas menegur orang-orang yang malas bekerja, bahkan ada prinsip terkenal. Yang keenam, tetap memberi penguatan di tengah penderitaan. Walaupun tegas, keras, Paulus tetap menguatkan jemaat yang sedang mengalami penganiayaan dan mengingatkan bahwa Tuhan itu adil. Dan itu akan menguatkan mereka atas penderitaan yang mereka alami. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menunjukkan keseimbangan antara iman dan tindakan. Surat ini mengajarkan bahwa menunggu Tuhan bukan berarti pasif, tapi tetap harus hidup benar. Yang terakhir, menunjukkan keseimbangan antara iman dan tindakan. Surat ini mengajarkan bahwa menunggu Tuhan bukan berarti pasif, tetapi harus hidup benar, bekerja, dan bertanggung jawab. Itu dia tema-tema besarnya. Kita masuk kepada garis-garis besar kitab 2 Tesalonika. Yang pertama itu ada dari kami untuk kalian. Tesalonika 1 ayat 1 sampai 2. Paulus dan kawan-kawannya memberikan salam kepada jemaat. Yang kedua, syukur bagi Allah, saudara-saudara tetap berdiri teguh. Tesalonika 1 ayat 3 sampai 4. Ayat 1 menyatakan iman dan kasih. Ayat 1
Tesalonika pasal 1 ayat 4 menyatakan reputasi. Yang ketiga, penghakiman segera tiba. Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10. 2 Tesalonika 1 pasal 1 ayat 5. Mengapa saudara-saudara menderita? Di situ kita bisa lihat. 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7 menyatakan bahwa Allah itu adil. 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10. Di situ terjadi pemisahan besar pada waktu Yesus datang. Yang keempat, kami berdoa untuk saudara-saudara. Kita bisa melihatnya di 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Nah, di 2 Tesalonika 1 ayat 11 di situ dipesankan supaya bertumbuh. Di 2 Tesalonika 1 ayat 12 di situ menyatakan agar supaya Kristus dipermuliakan. Yang kelima, sebelum Yesus datang kembali, ada hal-hal yang harus terjadi. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika 1 sampai 2. Jangan bingung dan gelisah. 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 7 menyatakan bahwa tantangan akan bertambah. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Nah, di sini menyatakan bahwa meskipun tantangan akan bertambah, tapi Tuhan akan menghancurkan. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 menyatakan bahwa yang jahat akan dikalahkan. Nah, nomor 6. Tetapi kami merasa lega karena saudara-saudara. Kita bisa melihatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Nah, di 2 Tesalonika 13, saudara-saudara benar-benar bertobat. Di 2 Tesalonika 2 ayat 14, Allah akan menyelesaikan pekerjaan. Di 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17 menyatakan bahwa berpeganglah terus. Yang ketujuh, kami juga memerlukan doa-doa saudara. Kita bisa melihatnya di 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Nah, di 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2 itu menyatakan untuk pelayanan khotbah kami. Di 2 Tesalonika 3 ayat 5, sebab Allah itu baik. Itu dia. Yang kedelapan, berhentilah bermalas-malasan. Itu tertulis di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Nah, di 2 Tesalonika 3 ayat 6 menyatakan bahwa beberapa orang telah berhenti bekerja. Di 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 10 menyatakan bahwa kita bukan pemalas. Di 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 15, pastikan semua orang bertindak sesuai teladan. Yang kesembilan, selamat tinggal dan Allah memberkati. Kita bisa melihatnya di 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Sekarang kita masuk ke dalam tema-tema yang ada di kitab 2 Tesalonika. Jadi ada beberapa tema yang ada di kitab 2 Tesalonika ini. Yang pertama, kedatangan kedua Kristus atau parousia. Ini adalah tema sentral surat ini. Paulus menulis untuk mengoreksi kesalahpahaman jemaat Tesalonika yang mengira bahwa hari Tuhan sudah tiba. Tema yang kedua, pastian penghakiman. Paulus menegaskan bahwa saat Kristus datang kembali, ia akan memberikan keadilan, kelegaan bagi mereka yang menderita, dan hukuman bagi mereka yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, tanda-tanda mendahului.
Sebelum hari Tuhan itu tiba, harus ada kemurtatan dan munculnya sosok jahat yang disebut sebagai manusia durhaka. Yang kelima, salah satu kontribusi unik 2 Tesalonika adalah penjelasan tentang sosok yang melawan Allah secara ekstrim. Yang keenam, identitas. Ia adalah sosok yang meninggikan diri di atas segala yang disembah dan duduk di bait Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang kedelapan, penahan. Paulus menyebutkan adanya sesuatu atau seseorang yang saat ini menahan munculnya si pendurhaka ini sampai waktu yang ditentukan Allah tiba. Yang ke-9, kekalahan mutlak. Paulus meyakinkan jemaat bahwa Yesus akan membunuh si pendurhaka ini hanya dengan nafas mulutnya saat ia datang kembali. Yang ke-11, ketekunan dan penganiayaan. Jemaat Tesalonika pada saat itu sedang menghadapi tekanan dan pengajaran yang hebat. Penderitaan sebagai pemurnian. Paulus memandang penderitaan mereka sebagai bukti bahwa mereka layak bagi kerajaan Allah. Ketabahan dan iman. Paulus memuji pertumbuhan iman dan kasih mereka yang tetap teguh meskipun berada di bawah tekanan sosial dan fisik. Yang ke-12, larangan terhadap kemalasan atau menekankan kedisiplinan. Rupanya, karena mengira akhir zaman sudah sangat dekat, beberapa anggota jemaat berhenti bekerja dan menjadi beban bagi orang lain, atau menjadi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, di sini Paulus mengingatkan etos kerja. Paulus memberikan peringatan yang sangat keras. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita bisa melihat etos itu di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Teladan Rasul. Paulus mengingatkan mereka bagaimana ia sendiri bekerja keras atau membuat tenda agar tidak menyusahkan siapapun. Memberikan teladan bagi jemaat untuk hidup tertib. Itu dia. Yang ke-13, eskatologi dan parousia atau kedatangan Tuhan. Ini adalah tema paling dominan dalam teks tersebut, terutama pada halaman 30 sampai 32. Koreksi terhadap fanatisme. Paulus meneruskan pandangan jemaat yang goyah karena mengira hari Tuhan sudah tiba. Kepastian penghakiman Allah akan memberikan keadilan, membalas penindas dengan hukuman dan memberikan kelayakan bagi jemaat yang teraniaya saat Yesus menyatakan diri dari surga. Jadwal apokaliptis. Teks menyebutkan bahwa hari Tuhan tidak akan datang sebelum terjadi kemurtatan dan munculnya manusia berdosa atau manusia durhaka yang tadi saya jelaskan. Ya. Manusia yang ke-13 itu ada manusia berdosa dan si penahan. Teks pada halaman 31 sampai 33 menjelaskan secara detail tentang sosok penentang Allah. Karakteristiknya itu sosok yang menempatkan dirinya di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Yang selanjutnya si penahan. Ada kekuatan atau sosok yang saat ini menahan munculnya si pendurhaka tersebut. Kekalahan. Si pendurhaka akan dibunuh oleh Tuhan Yesus dengan nafas mulutnya. Dan terakhir, ketabahan dalam penderitaan.
Halaman 30 menekankan situasi jemaat yang sedang mengalami penganiayaan. Penderitaan jemaat dipandang sebagai bukti bahwa mereka layak bagi kerajaan Allah. Paulus memuji iman mereka yang terus bertumbuh meskipun berada di bawah tekanan. Ternyata itu bukan yang terakhir. Ada lagi masalah etis, yaitu ada tadi kemalasan dan kedisiplinan. Pada halaman 32-33, teks membahas masalah praktis dalam jemaat agar anggota jemaatnya yang tidak tertib dan tidak mau bekerja bertanggung jawab. Yang selanjutnya, masalah autentisitas dan kepengarangan. Halaman 35-38 secara khusus mendiskusikan tema akademis mengenai keaslian surat ini. Surat Paulus. Adanya peringatan tentang surat-surat yang seolah-olah dari Paulus. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Tanda tangan Paulus. Paulus menyertakan salam dengan tangannya sendiri sebagai bukti keaslian untuk melawan pemalsuan. Nah, itu tadi penjelasan saya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pesan yang ada dalam kitab 2 Tesalonika. Yang pertama, penghakiman itu mutlak atau pasti. Yang kedua, Allah akan menghakimi orang yang jahat. Kita bisa membacanya di 2 Tesalonika 1 ayat 5-6 dan ayat 8-9. Yang ketiga, Allah akan memberikan kelegaan kepada Kristen. Kita bisa membacanya di 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Yang keempat, bertahan dalam penganiayaan merupakan suatu bukti. Kita bisa membacanya di 2 Tesalonika 1 ayat 5. Yang kelima, kita harus bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Yesus. Kita bisa membacanya di 2 Tesalonika 1 ayat 11. Dan tema yang terakhir, kita akan ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Kita bisa membacanya di 2 Tesalonika 1 ayat 10 dan ayat 2 dan 2 Tesalonika 2 ayat 14. Baik, itu tadi pesan-pesan yang ada di kitab 2 Tesalonika. Sekarang kita akan masuk kepada penerapan kitab 2 Tesalonika. Tesalonika mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kita tidak dapat bebas begitu saja karena Allah itu adil. Orang jahat akan mendapatkan hukuman. Orang yang setia akan diberi penghargaan. Dan yang terakhir, iblis akan dibuat. Nah, yang kedua, orang Kristen mempunyai hari depan meskipun dalam kesulitan. Kita dapat yakin, kita dapat berharap, kita dapat tetap bertahan, dan kita dapat dihiburkan. Yang ketiga, Allah duduk sebagai mengendalikan keadaan kita. Kejadian-kejadian dunia, bahkan orang jahat sekalipun. Yang keempat, bekerja bukan sekedar sebuah paksaan kehendak Allah. Kita melakukan suatu pekerjaan, kita hidup atas penghasilan kita sendiri. Kita tidak menggantungkan diri pada orang lain. Yang kelima, menghadapi orang yang berselisih dengan kita. Kita harus bisa menghadapi orang yang berselisih kita dengan cara damai. Memperingatkan mereka, mendorong mereka, memperlihatkan kesalahan-kesalahan mereka, mengasihi mereka, dan mendisiplinkan mereka. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai kitab 2 Tesalonika, dan kita akan masuk kepada kesimpulan. Jadi,
Kesimpulan kitab 2 Tesalonika adalah, kitab 2 Tesalonika adalah surat Rasul Paulus yang bertujuan meneguhkan jemaat di tengah penganiayaan, mengoreksi kesalahpahaman tentang hari Tuhan atau kedatangan kedua Kristus, dan menegur mereka yang hidup tidak tertib. Pesan utamanya adalah bertahan dalam iman, tetap bekerja keras, serta tidak mudah goyah oleh ajaran palsu. Berikut adalah poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk kitab 2 Tesalonika. Yang pertama itu penghiburan dalam penganiayaan. Paulus menguatkan jemaat bahwa penderitaan mereka akan dibalas dengan keadilan Allah pada kedatangan Kristus. Nah, dan yang kedua itu sementara penganiaya akan dihukum. Demikian penjelasan saya tentang kitab 2 Tesalonika. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.